Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan sosial. Semangat pagi. Halo, apa kabar anak-anak rumah belajar? Saya Ibu Ani Nenabu, guru IPS SMP Negeri 11 Kupang. Ya anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini anak-anak, yaitu setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan anak-anak bisa apa yang dimaksud dengan ruang itu anak-anak. Untuk dapat menjawab pertanyaan tadi, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pertama, ini adalah permukaan bumi. Kedua, rumah, di mana tempat tinggal manusia. Ketiga, hutan, tempat di mana tempat tinggal hewan dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, danau, tempat tinggal tanaman dan ikan-ikan. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan berikut ini, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Keduanya saling membutuhkan. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran. Sementara wilayah C surplus ikan minus sayuran. Karena jaraknya berjauhan antara wilayah A dan B, maka wilayah A akan berhubungan dengan wilayah C. Seorang pedagang dari Wilayah A terdapat di daerah perbukitan. Wilayah B berada di pesisir pantai yang menghasilkan ikan-ikan. Dari ilustrasi di atas anak-anak bisa dapat menjelaskan interaksi atau hubungan terjadinya timbal balik. Interaksi itu terjadi karena adanya perbedaan karakteristik. Setiap ruang memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Informasi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, dan informasi dari daerah awal menuju daerah tujuan. Interaksi dalam bentuk perpindahan manusia disebut mobilitas penduduk. 2. Interaksi melalui ide, gagasan atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung disebut komunikasi. Interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Semua interaksi ini dapat terjadi adanya kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Ada 3 bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pertama,
saling melengkapi. Kedua, kesempatan antara. Ketiga, kemudahan transfer. Pertama, saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang menghasilkan komoditas berbeda. Contohnya, wilayah A merupakan penghasil padi, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Jika setiap wilayah memiliki kelebihan atau surplus, wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kedua, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli padi ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil padi. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, para pembeli padi dari wilayah A akan beralih membeli padi ke wilayah C. Akibatnya interaksi antar wilayah A dengan wilayah B melemah. 3. Kemudahan transfer. Biaya yang dibutuhkan untuk perpindahan orang maupun barang harus lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan antara daerah asal dengan daerah tujuan. Demikianlah materi kita hari ini, anak-anak. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semangat pagi.